mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan. Ma'ruf, pimpin doanya, Nak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut Google Classroom kita. Kelihatan, Bu. Yang sudah hadir di sini ada 26 siswa ya. Ada 10 yang belum hadir ya. Oke. Rekayasa genetika. Coba siapa yang bisa jawab apa itu artinya teknik rekayasa genetika? Ada Afrizal nggak di sini? Sudah masuk Rizal? Belum, Bu. Belum. Oke deh, yang ada aja coba si Yola. Yola, apa yang dimaksud dengan teknik rekayasa genetika, Yola? Teknik rekayasa genetik merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan. Tujuan dan kompetensi dasar. Jadi KD dulu, KD dan indikator yang mesti kita capai ialah menganalisis prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Indikator yang mesti kita capai hari ini adalah yang pertama, ya muncul. Nah, oke, silakan dikerjakan pretestnya, waktunya cuma 3 menit saja. Ada 5 soal. Ya, coba diklik jawaban menurut kalian yang benar yang mana. Langsung dikumpul ya. Oke, ini grup-grup WA kita ya, grup diskusinya kita ini ada kelompok 4 ya. Kelompok 1 siapa di sini? Kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Nah, siapa? Julius. Julius. Anggotanya siapa aja? Dina, Nabila Najwa, Magdalena Sita, Iwayan, sama Hutri. Kelompok 2? Dari produksi tempe di Gampong Cutlangian serta Gampong Sagolangian, Kecamatan Bandar Baru, Pidi Jaya selama 6 tahun terakhir diduga telah menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pasalnya, air usaha limbah tempe itu selama ini dibuang ke saluran irigasi. Aroma bau air limbah yang dibuang ke saluran irigasi selama ini sangatlah Kita diskusi di ruangan masing-masing ya, nanti Ibu ada di situ ya. Ya, kelompok 1 ada Hutri, Madalena, Nabila. Manfaatnya itu bagi tumbuhan, Bu. Lebih sehat bagi tumbuhan agar hasilnya lebih baik. Itu dibuat dengan bioteknologi ya? Iya, Bu. Konvensional atau modern itu? Konvensional. Konvensional. Ya, jadi manfaatnya tadi apa? Manfaatnya bagi tumbuhan, Bu. Kalau dampaknya sudah kamu analisa belum? Ada nggak dampaknya? Dampaknya mungkin bau aja, Bu. Oh, bau. Bau yang kurang sedap. Ya, oke, itu di bidang peternakan. Kalau bidang pangan, siapa yang sudah ketemu? Wayan? Iya, Bu. Apa masalahnya, Gus, yang kamu temukan di situ, Gus? Pencemaran air, Bu. Bagus. Berarti ada pencemaran air di situ ya? Iya. Betul. Pencemaran air karena apa itu, Gus? Karena pembuangan limbah tempe. Iya, betul. Limbah tempe ya. Iya, betul. Ke saluran irigasi. Iya, betul. Nah, sekarang untuk membantu mencari solusi, ada langkah-langkahnya, isi tabel yang ada di LKPD-nya. Ya, gunakan tugas yang waktu kalian kumpul pada pertemuan 1 sebagai bahan masalah yang kalian tulis. Masalah
yang kami temukan ya Bu. Iya. Bentar ya Bu. Mm-mm. Yang pertama itu masalah yang kami temukan munculnya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik tempe dan bau menyengat dari saluran irigasinya. Terus yang kedua, masalah yang kami temukan yaitu terganggunya kesehatan masyarakat, terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar, dan masalah terakhir yang kami temukan dari bacaan itu adalah tidak adanya respon dari pihak pabrik mengenai pencemaran ini, Bu. Kalau dari informasi yang saya dapat, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu pastinya menampung limbah di tempat khusus agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua bisa dijadikan pupuk organik. Lalu yang ketiga bisa dijadikan biogas. Boleh itu jadi. Nanti tulis solusinya seperti itu ya. Kemudian di data yang pertama itu mengapa air limbah hasil pembuatan tempe dapat mencemari lingkungan. Kemudian, apa solusi untuk menghindari terjadinya pencemaran air limbah usaha tempe? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi pencemaran akibat limbah usaha tempe tersebut? Yang keempat, di manakah seharusnya limbah usaha tempe tersebut dibuang? Dan yang terakhir, apakah ada alternatif lain untuk mengolah kembali limbah usaha tempe? Itu, Bu. Banyak ya ternyata ya masalahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua dengan teman saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasi mengenai materi kali ini. Bisa dimulai dari Adelia Putri, rekan saya. Ya baik, Ma'ruf tolong ke awal. Ya. Lagi. Slide ketiga. Ya baik, jadi kali ini kelompok saya akan mempresentasikan apa yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami hari ini. Yang pertama yaitu kami akan mempresentasikan poin-poin pentingnya saja, seperti masalah yang Untuk masalah pertama yaitu mengapa air limbah hasil pembuatan tempe dapat mencemari lingkungan, yaitu karena limbah sisa produksi tempe dapat berupa limbah cair ataupun limbah padat. Limbah padat pada proses produksi tempe berasal dari kulit kedelai yang mengelupas selama proses perendaman, sedangkan pada limbah cairnya bisa berasal dari air yang digunakan selama proses produksi, dimulai dari perendaman hingga pencucian kedelai yang kemudian dialirkan ke pembuangan setempat atau saluran irigasi. Limbah cair dari produksi tempe tentu saja mengandung beberapa zat, bahan-bahan organik yang bicara nih, tolong dong bicara. Ayo. Kalian nanti kalau siapa? Yola, Bu. Oke, Yola. Nah, gimana Yola rencana ke depannya kalau jadi Kalau saya menjadi pejabat atau kepala dinas pertanian, maka saya akan mengembangkan dan saya akan terus memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan dan meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Oke. Ya. Dengan selalu baik kan, Bu? Itu pasti bakal ada dampak negatifnya dan masalahnya. Sehingga saya memutuskan untuk mencari pencegahan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perkembangan hormon ini. Misalnya, yang pertama saya akan melakukan tes lebih lanjut untuk pemakaian hormon pertumbuhan yang akan dipakaikan kepada hewan ternak. Yang kedua akan memberikan pengawasan ketat terhadap produk yang akan digunakan. Dan yang ketiga, jika mungkin, saya bakal bekerja sama dengan Institut Nutrisi dan Teknologi Pakan untuk bagian ternak untuk memantau dan melakukan tes lebih lanjut sebelum produk-produk ini dipasarkan seperti itu, Bu. Oke, tepuk tangan buat semua yang sudah tampil hari ini. Bagus semuanya, ya, hebat-hebat hari ini. Oke, ayo kita simpulkan pelajaran kita. Kita udah berbicara banyak, berdiskusi banyak hari ini dengan senang hati. Ayo,
Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang manfaat dan dampak bioteknologi secara keseluruhan? Saya, Bu. Oke, Adelia, silahkan Adel. Baik, masuk ke kesimpulan, dengan pembelajaran kali ini, setelah melihat artikel dan mencari permasalahan, kita menggali lebih dalam mengenai bioteknologi. Nah, di mana bioteknologi ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, di sini yang sudah kita bahas, mengurangi pencemaran lingkungan, beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang, kemudian meningkatkan nilai gizi dari produk makanan, dan dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya pada asinan. Nah, kemudian tapi di sini juga kita membahas dampak negatif dari bioteknologi ini sendiri. Dampak negatifnya ini ada di lingkungan, ada di sosial, ekonomi. Disampaikan oleh Adelia ya tadi ya. Sudah benar. Nah, Ibu hanya menambahkan dan menguatkan tentang materi kita hari ini tentang manfaat dan dampak bioteknologi ya. Di bidang pangan, jadi manfaatnya itu bisa memanfaatkan ya beberapa mikroorganisme dalam proses fermentasi ya manfaatnya ya. Kemudian bisa memproduksi bahan-bahan makanan ya. Kemudian di bidang pertanian, manfaat dari bioteknologi adalah dihasilkannya bibit unggul. Kemudian bibit unggul ini punya sifat resisten terhadap hama dan penyakit, tahan terhadap cuaca ekstrim, ya, cepat panen, berbuah tidak mengenal musim. Nah, coba kalian perhatikan itu ya, tahan terhadap cuaca ekstrim. Ya, seperti tadi ada yang menyebutkan padi transgenik, Bu, tahan terhadap hama. Itu baru cuma satu sifat unggul yang disebutkan. Dan banyak sekali tadi analisanya yang disampaikan oleh kalian tadi. Dan Ibu tambahkan juga, yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Sekarang padi bukan hanya ditanam di daerah tropis seperti dulu, tropis atau subtropis, seperti di Indonesia gitu ya. Menyampaikan refleksi hari ini. Saya, Bu. Silakan Umul. Iya, apa yang ingin kamu sampaikan mengenai materi kita, pelajaran kita hari ini? Gimana rasanya belajar? Jadi dalam pertemuan yang ketiga ini menurut saya sudah cukup menyenangkan karena dalam proses Zoom ini lebih terstruktur dan lebih banyak yang aktif berdiskusi, mulai dari diskusi bersama antar kelompok maupun presentasi dan pembahasan bersama. Juga kita mendapatkan manfaat. Setiap pertemuan dan pembelajaran pasti selalu ada manfaatnya. Contohnya pada hari ini kita semua dapat menambah pengetahuan mengenai apa saja dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan bioteknologi. Pelajaran ini menyampaikan masalah untuk melatih kalian dalam menyelesaikan masalah. Kalau kalian nanti dalam hidup kalian, dalam prosesnya nanti ketemu masalah, cari solusinya, jangan ditinggalkan, ya, jangan tidak peduli. Nah, itu melatih kalian untuk seperti itu, menjadi karakter anak yang kuat, yang hebat. Nanti kelak mau jadi pejabat itu harus punya mental yang kuat. Kalau ketemu masalah diselesaikan, jangan ditinggalkan. Ya, itu saja pesan Ibu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.